Oke, kali ini gue bakal bahas 7 scene mind blowing hasil analisis yang gue temukan setelah nonton film Haikyuu no The War Scrolls 0,25 kali. Enggak juga sih, nanti 4 jam gue nontonnya. Part 1. Nah, kalau kalian tahu Kamasaka kata Yasushi mereka berasal dari lereng Gunung Tendo, Tendoyama, di mana Tendo adalah daerah asalnya Daruma Ika. Artinya sekampung tuh, anak SMA Kamasaka sama Daruma Ika. Pantes lawan Oya aliansi. Udah jelas juga sih, dasarnya kan Kamasaka cuma menang jumlah sama curang aja. Dan ngeri-ngeri sedep gitu kalau mau nyerang Oya. Ya iyalah, mainnya aja sama Jakame Tendo. Part 2. Kalian dengar perkataan Binzo yang satu ini? Nah, ternyata itu easter egg yang mengarah ke perkataan dengan aksen yang sama saat Hyuga dan Cobra berdekatan di peperangan kontainer. Nah, kondisinya lagi gelut juga tuh antara Cobra dan Hyuga ngelawan kroco-kroco dog. Dan berantemnya tuh ambur-amburan, kayak hajar sana hajar sini, sama kayak Shin Fujio versus Binzo di Suzuran. Dan gaya bertarung Binzo dengan Hyuga ini kalau dilihat hampir sama, dan gaya bertarung Cobra dengan Fujio ini hampir sama juga. Jadi mungkin ini adalah kilas balik ya. Part 3. Perkataan ikonik dari Amagai adalah Ningen te no wa umareta toki kara kimatte te oi kara miorosu ka shita kara miyageru ka sono nijuru shika nenda. Nah, daripada banyak bacot, jadi mending langsung gue translate. Manusia sudah ditentukan sejak lahir. Memandang rendah dari atas, kamu ngelihat dari bawah, cuma ada 2 golongan. Kerennya Hike and Low langsung merealisasikan kata-kata Amagai Kohei dalam scene ini ke Suzaki yang menatap ke atas sesuai perkataan Amagai. Karena dia ini kan orang yang dimaksud mengagumi dari bawah, dan Amagai lah yang memandang rendah dari atas. Singkatnya, Suzaki digambarkan benar-benar jelas sebagai pionnya Amagai. Part 4. Nah, Kiyoshi kan waktu lagi nongkrong deket karnaval nanya ke Yasushi, kayaknya cewek gak suka mohawk ya? Nah, karena kejadian kocak juga di mana faksi Nakagoshi yang dipimpin oleh Masuda, yang ini nih, Masuda namanya, nyewa cewek buat pura-pura ngibul kalau dia temen SMP Kyo-chan dan ngajak kencan. Dan taunya di donat. Dan Kiyoshi udah baper dan mikir, kayaknya selama ini dia jomblo dan dapat harapan palsu mulu karena penampilan dia yang kayak om-om sekolah, cukurnya mohak lagi. Berarti ada kemungkinan di film selanjutnya Kyo-chan bakal ganti gaya rambutnya, entah jadi tublok kup, mulet pasti kepelet, French crop lah, nggak tahu deh. Part 5. Karakter di tajuk The Wars ini banyak banget ngalamin perubahan. Contohnya Kiyoshi, Kyo-chan yang dulu sembrono asal hajar maju dan meleot kayak Makise kalau udah kenal cewek, sekarang jadi pemikir. Dia mikirin penampilan dan juga dia mentingin banyak teman-temannya dibanding dirinya sendiri. Aku sudah dewasa. Maksudnya. Buktinya dia nahan aliansi dengan cara merantai pagar dan ujung lainnya digenggam. Dan ini kondisinya di gang ya, yang kebetulan jalurnya cuma satu. Dan faksi Yasukyo itu udah bonyok banget dan capek kalau kabur. Nah, biar gak nyerang lebih banyak anak Oya dan nyelamatin faksinya, Kiyoshi ngorbanin diri sebagai tameng sampai habis. Part 6. Karakter yang mengalami perkembangan di tajuk The War salah satunya adalah Jamu Otoko. Nama aslinya siapa sih? Oh iya, Ujihara Kisuke. Dia waktu lawan Hosen kan gak bisa berantem tuh, kayak dibantuin Tsukasa mulu. Lawan Kidora, oke lah ada fight-nya dengan jurus tong sampah dan ngolong tebingnya. Di The War Scrolls dia beneran berantem katanya dan mengeluarkan sepatah kata yang bikin satu bioskop itu wah. Bersorak ria karena katanya udah lama dia gak mukul orang. Anjir, serem banget. Artinya sekarang sama kayak Sabakan, dia bisa mukul tapi gak bisa berantem. Part 7. Karakter yang paling banyak diem di film Haikyuu no The War Scrolls adalah Suzaki Ryo. Nah, Suzaki selama disorot adegannya tuh cuma dia diem. Dan karena emang dia ini kan pionnya Amagai sewaktu itu, jadi gak banyak keluar. Gak banyak cocot, ya paling cuma marah, gertak, dan jawab pertanyaan gitu dari Sameoka, serta nasihatin Amagai. Nah, kalau Same, tiap ada scene dia itu kayak cuma nyengir aja. Tapi sumpah, gue tunggu banget dia. Dia diem aja keren gitu, dan kalau ngomong dia ini lebih banyak dari Suzaki. Istilah dan contoh gampangnya nih, inget ya ini cuma contoh, nggak sungguhan kok. Suzaki disorot selama 10 menit di filmnya, dan ngomongnya cuma 2 menit. Sameoka disorot selama 5 menit, dan 3 menitnya dia ngomong. Artinya Suzaki bicara 1/5 dari scene-nya.
Sedangkan Sameoka bicara 3/5 dari scene-nya. Simpelnya, Sameoka walau scene-nya lebih sedikit, tapi dia cukup banyak ngomong selama tampil. Suzaki banyak tampil, tapi bicaranya sedikit. Dan dialah karakter yang paling banyak diem. Dan dialah karakter yang paling jarang ngomong. Gue banget, sorry.